Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Meta Paramesti Praitno. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial dalam mengerjakan sebuah data untuk kita olah ke dalam bentuk SPSS. Di sini saya memiliki beberapa tutorial seperti deskripsi statis untuk hasil kuesioner. Terus kita dapat melakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner. Lalu kita akan melakukan pengujian asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, serta uji heterokolonialitas. Nah, daripada kita kelamaan, mending kita masuk langsung saja ke tutorial berikut ini. Di sini saya menggunakan SPSS versi 15. Ini data yang sudah saya pindahkan dari Excel, saya pindahkan ke SPSS nih, data Excel-nya yang saya gunakan. Ini saya memiliki X1, X2, X3, X4, serta Y. Dengan masing-masing responden, pada X1 kita memiliki 6 responden, di X2-nya kita memiliki 4 responden, maksud saya 4 variabel. Di X3-nya saya memiliki 10 variabel, di X4-nya saya memiliki 6 variabel, serta di Y-nya saya memiliki 6 variabel juga. Lalu, setelah saya pindahkan semua variabel data kuesioner yang ada di Excel, saya pindahkan ke SPSS. Nah, pada bagian variabel view, kita bisa mengubah namanya di sini. Nah, untuk mengubah namanya, kamu tidak bisa menggunakan tanda spasi, melainkan harus menggunakan tanda garis bawah sebagai penghubung antara dua kata seperti ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan tanda spasi. Nah, untuk type-nya numeric, weight-nya 8, desimalnya 2, labelnya kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, pada bagian values, di sini saya sudah memiliki 5 kriteria yang saya gunakan, yaitu kriteria 1 sangat tidak setuju, kriteria 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, apabila kamu mau menulis kriterianya, kamu bisa tulis nih, di values, kamu klik 1, di labelnya sangat tidak setuju. Nah, kalau sudah selesai, kamu bisa klik add atau bisa langsung tekan enter saja. Namun karena di sini saya sudah memilikinya, jadi saya tidak akan menambahkannya lagi. Nah, kemudian setelah semuanya selesai seperti ini, klik OK. Nah, di sini mentionnya none, kolomnya alike and right. Measure-nya pastikan kamu menggunakan scale. Nah, di sini saya sudah menggunakan measure scale. Apabila kamu belum mengubah measure-nya, kamu bisa mengubahnya ke dalam bentuk scale. Lalu kita kembali ke data view. Di sini kita akan melakukan analyze-nya. Kita klik analyze, lalu kita masuk ke deskripsi statik, kita masuk ke frequency. Nah, di sini tadi saya sudah memindahkan beberapa variabel. Kita pindahkan variabel X1, X2, X3, X4, serta Y-nya tanpa ikut totalnya. Jadi kita hanya mengubahkan variabelnya saja. Nih, kita memindahkannya dari kiri ke sebelah kanan. Nah, tinggal kita, nih, misalnya kita tes yang terakhir ya, total punya, kita klik, kita pindahkan ke kanan. Nah, namun pada saat ini kita tidak perlu menggunakan total, jadi kita balikkan lagi deh ke kiri. Lalu jangan lupa dicentang display frequency table-nya. Kemudian kita masuk ke chart, kita pilih pie chart nih. Ini tergantung kamu mau menggunakan chart apa. Di sini saya menggunakan pie chart. Terus kita chart values-nya frequency. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul datanya, hasil datanya.
Kita tunggu sebentar ya. Nah, sini sudah muncul semua. Sini sudah muncul semua data yang sudah miliki. Nah, profesional. Nah, ini adalah bentuk pie chart-nya. Nah, untuk pie chart-nya sendiri, jika kamu mau, ini terlihat sangat kosong ya, tidak ada angka-angkanya. Kamu bisa menambahkan angkanya, jadi kamu bisa lihat berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju. Dengan cara klik seperti ini. Lalu kita pilih elements, kita klik elements, klik show data tables. Elements, show data tables. Nah, nih muncul. Nah, kita naikkan, kita klik persennya, kita naikkan ke atas, lalu kita apply, dan kita close lagi. Nah, di sini kamu memiliki tabel pie chart dengan angkanya seperti ini. Nah, gitu seterusnya. Lalu kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu tutorial kedua, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan Different and Scale. Untuk itu kita langsung masuk saja ke Analyze, kita masuk ke Correlate, kita masuk ke Bivariate. Nah, pada bagian ini kita menggunakan semua data variabelnya. Kita menggunakan data variabel dan serta totalnya kita masukkan semuanya. Nih, kita bisa reset dulu aja deh. Nah, kita klik double semua, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu, pada bagian correlate coefficient-nya, klik percent. Kemudian two-tilednya diklik, like significant correlation-nya jangan lupa diklik. Lalu kita klik optionnya di sini, action cases per width pass. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul. Nah, ini muncul correlation-nya. Ini person correlation two-tiled. Nah, pada tutorial ini kita hanya menggunakan data totalnya saja. Nah, di sini tabel correlation-nya hanya tabel correlation yang akan kita gunakan. Ini kan person correlation. Data totalnya saja yang akan kita gunakan. Untuk mengetahui kuesioner yang disebarkan menghasilkan data yang valid atau tidak, cukup lihat seek two-tiled atau bisa lihat di person correlation. Pada umumnya banyak menggunakan person correlation atau R hitung. Nah, di sini kita memiliki ketentuan yaitu alpha 0,5. Jadi, apabila data yang kita gunakan lebih kecil dari 0,5, maka dapat dikatakan data tersebut bersifat valid. Namun, apabila person correlation atau R hitungnya lebih besar dari C-tiled, itu dapat dikatakan tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian reliabilitas menggunakan scale. Jadi kita masuk ke Analyze, kita pilih ke Scale, kita pilih Reliability Analyze, lalu kita masukkan semua variabelnya saja tanpa ikut totalnya. Lalu pada bagian statis kita centang item, scale if, delete. Lalu kita klik Continue. Pada modelnya, bagian model kita pilih alpha, kemudian kita klik OK. Nah, ini munculkan reliability-nya. Pengujian reliability dilihat dari item total statistiknya saja. Nih,
item statis, kita hanya lihat di bagian item totalnya statis. Nih, di sini saja. Nah, di sini kita lihat apabila correlated item totalnya yaitu R hitungnya. Lalu kita masuk ke tutorial berikutnya, yaitu tutorial pengujian asumsi klasik. Yaitu kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, kita masuk ke linear. Nah, pada bagian ini, dependent itu adalah variabel Y. Jadi kita masukkan total pada variabel Y. Independennya itu adalah X1, X2, X3, dan X4. Jadi kita masukkan totalnya, total X1, total X2, lalu total X3, dan yang terakhir adalah total dari X4. Nah, kemudian kita pilih ke bagian statis, kita pilih pada bagian correlationistic diagnostic, kita pilih correlationistic diagnostic as judulnya Durbin-Watson. Ini adalah untuk uji hasil uji multikolonialitas, sedangkan di ini adalah Durbin-Watson adalah uji hasil korelitas. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian kita masuk ke bagian plots. Nah, untuk Y-nya itu kita menggunakan srecit, dan untuk X-nya itu kita menggunakan zprep. Lalu kita pilih normal histogram, kita centang, dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Ini sudah muncul semuanya. Nah, untuk uji normalitas, apabila jika histogramnya seperti ini, dapat kita katakan normal. Dan untuk plotnya, apabila tabel bentuknya seperti ini, maka titik penyebaran mendekati garis diagonal, rata atau normal. Nah, untuk uji multikolonialitas kita dapat melihatnya pada bagian tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisiennya. Nah, variance kolonialitas statis nih, faktor VIV dan nilai toleransinya. Jika terjadi multikolonialitas, nilai VIV ini lebih besar dari 10 dan toleransinya lebih besar dari 0,1 atau sebaliknya dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah uji heteroskedaritas. Dapat kita lihat di pada tabel yang paling bawah. Nah, di sini apabila ini harus gambarnya teratur. Apabila teratur, maka dapat dikatakan valid. Nah, apabila tidak teratur, maka itu mungkin ada yang salah dari beberapa tabelnya. Jadi, sekian saja tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.